Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ferdiansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu dengan judul perancangan sistem Enterprise Resource Planning menggunakan Odoo pada modul Sales Management. Jadi tugas kami ini disusun oleh yang pertama Ramadan Yoga Wardana, Syafiq Najiullah, Rahmat Ferdiansyah, dan Muhammad Siddiq Alamsyah. Selanjutnya, latar belakang. Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP sendiri bermula pada kebutuhan bisnis sebuah perusahaan skala enterprise dalam menjalankan sebuah proses bisnisnya. Selanjutnya, beberapa modul software ERP digunakan untuk mengelola proses bisnis menggunakan database yang tersentralisasi. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima input dan menghasilkan output. Umumnya dimulai dari memproses data yang masuk, melacak status dari penjualan, inventory, pengiriman barang, dan memperkirakan lahan baku serta kebutuhan sumber daya manusia. Jadi pada dasarnya ERP Enterprise Resource Planning menggabungkan beberapa fungsi manajemen ke dalam sistem yang terintegrasi dan memfasilitasi sebuah arus informasi pada fungsi manajemen tersebut. ERP dirancang untuk mengotomasikan proses-proses dasar pada seluruh proses bisnis melalui database terpusat dan menghilangkan kebutuhan sistem yang berbeda yang dikelola oleh berbagai unit kerja dalam suatu perusahaan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadan Yoga Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Yoga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa masalah, yakni yang pertama, bagaimanakah pengertian dari SCM sendiri, dan yang kedua, bagaimanakah cara mengimplementasikan modul SCM. C. Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian dari modul SCM yang terdapat pada ERP. 2. Menjelaskan cara mengimplementasikan modul SCM. Software yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menggunakan software yang bernama Odoo. Odoo merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk keperluan bisnis. Aplikasi atau modul-modul yang terintegrasi dibangun di atas platform tersebut, meliputi semua bisnis dari CRM, sales, stok, dan lain sebagainya. Odoo dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript. Odoo termasuk sebagai software Enterprise Resource Planning atau ERP. Odoo dulunya juga dikenal sebagai Open ERP. Odoo dibangun secara open source sehingga Odoo mendukung pemanfaatan kembali library yang telah ada dan setiap orang dapat terlibat dalam pengembangannya. Platform Odoo terdiri dari 3 komponen utama, yaitu database PostgreSQL SQL sebagai database bawaannya, dan application server Odoo dan web server. Database PostgreSQL menampung semua data yang berhubungan dengan data dan konfigurasi Odoo. Selain sebagai aplikasi, Odoo juga dapat berfungsi sebagai framework atau kerangka kerja bagi para software developer. Odoo menyediakan modul-modul dasar yang mendukung fungsi bisnis sehingga setiap modul dapat dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan. Odoo juga mempunyai 2 macam versi, yakni yang pertama adalah versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise. Versi pertama merupakan open source dan dapat kita lihat pada situs odoo.com secara langsung pada bagian community. Dan versi yang kedua merupakan versi yang eksklusif dan dapat dilihat pada situs Odoo tersebut. Software ini menyediakan software yang intuitif, lengkap,
terintegrasi, dan pastinya open source bagi para penggunanya dalam kegiatan bisnis. Kenalkan, nama saya Syafik Nanjilo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistem lainnya atau itu sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Nah, di sini ada sebuah use case tentang sales management. Nah, komponen-komponennya ada aktor, terus use case-nya, relasi, dan extend-nya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer. Yang bisa dilakukan oleh customer yaitu men-check out, dan extend-nya terdiri dari bisa men-scanning item, kalkulasi including taxes. Nah, dan ada juga payment. Di dalam payment terdiri dari cash, kredit atau kartu debit, dan point redemption. Kemudian ada admin yang bisa dilakukan yaitu manage user dan mengupdate inventory. Selanjutnya ada kasir. Di sini yang bisa dilakukan oleh kasir yaitu men-check out, dan extendnya bisa juga meng-print resepsi, inventory report, dan bisa juga melogin. Yang terakhir ada manager. Yang bisa dilakukan oleh manager yaitu melogin, generate sales report, dan yang terakhir reorder depleted inventory. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, mohon dimaafkan. Oke, perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Siddiq Alamsyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ramadan Yoga Wardana. Di sini ada tampilan dashboard modul penjualan sales. Ada seperti di bawah ini. Nah, dalam bentuk gambarannya seperti ini ya. Ada diskusi, ada penjualan, ada pembelian, stok persediaan, produksi, penagihan, aplikasi, dan pengaturan. Nah, ada di bawah nih, klik buat tuh. Ada data perusahaan, quotation layout, konfirmasi pemesanan, sampel. Oke, lanjut. Silakan isi data yang diminta seperti data pelanggan, syarat pembayaran, lalu isikan produk yang telah kita buat jadi. Jangan lupa isikan kuantitasnya. Kuantitas yang kita isi menandai banyak produk yang akan kita jual kepada pelanggan tersebut. Jika sudah, klik kirim sebagai email. Nah, penjelasannya ada di bawah ya, dalam bentuk tabelnya. Silakan lihat data sekali lagi, pastikan terisi dengan benar. Jika sudah, silakan klik konfirmasi. Klik buat faktur, lalu klik create and view invoice. Jangan lupa isi presentasi jumlah down payment. Jumlah down payment harus bernilai positif sebab dihitung dalam persen. Klik menu pembayaran, lalu klik create payment. Anda sudah berhasil menjual barang kepada pelanggan. Nih, jika pembayarannya sudah selesai, ada di bawah nih contohnya nih. Kita dapat mengecek penjualan. Silakan pergi ke menu order, lalu klik order.
Penutup, kesimpulan, Enterprise Research Planning atau ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan. Supply Chain Management atau SCM merupakan serangkaian kegiatan koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau jasa. Itu salah satu modul yang ada pada ERP. Odoo merupakan salah satu penyedia jasa software ERP yang berstatus open source yang tidak berbayar dan garis. Saran, dengan memahami konsep pada modul Supply Chain Management atau SCM, diharapkan pada pembaca agar bisa memahami dengan mudah mengimplementasikan modul SCM ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.